dari Dewi Persik ya, mungkin kabar beliau. Gue nih kamu. Beliau putus mungkin seperti apa sih, ada supportnya juga nggak sih, dan Putus. juga berseteru sama Mbak Indah Sari juga. Putus. Iya, kabarnya putus. Aduh, aku nggak tahu kalau dia putus atau tidak ya. Seharusnya sih enggak ya. Nggak tahu ya sebenarnya, maksudnya aslinya benerannya seperti apa. Karena kita kerja bareng iya, tapi close to personal dengan privasinya Dewi juga ya enggak juga. Dewi punya privasinya, aku punya privasinya. Kita teman-teman ngedukung apa yang membuat dia senang aja. Tapi kalau putus atau tidak aku nggak paham. Cuma perseteruannya dia sama sahabatnya dia sendiri memang pasti terdengar sama kita. Seperti apa jalan ceritanya ya kita nggak tahu banget. Yang pasti yang tahu hanya Indah itu sendiri dan juga Dewi itu sendiri. Ya kalau kita sih cuma ngasih tahu udah adem-adem aja, udah saling memaafkan. Kita maunya semua juga damai-damai aja. Karena kalau aku mengenal personalitinya Dewi Persik tuh, Dewi tuh sebenarnya orangnya baik banget. Dia tuh dia tuh lembut banget sebenarnya orangnya. Dan ada manja-manjanya lah ya sebenarnya, karena mungkin gitu teman mainnya di pagi hari itu kan kayak aku kan jauh lebih dewasa dari dia ya, jadi dia selalu panggil aku kakak pas segala macam. Nah tapi Dewi itu kan juga nggak bisa kesundut sama api kecil. Jadi ya tapi menurut aku Dewi Persik tuh udah banyak berubah. Maksudnya dia tuh dia mau untuk mendengar, dia mau untuk dibilangin, dia mau untuk direct. Jadi aku rasa kalau mau tanya permasalahannya apa lebih detailnya bisa tanya sama dia. Tapi kedekatan dia dengan Kak Rian mungkin seperti apa sih? Nah itu lu tanya sama yang namanya Rian Ibram. Halo Rian Ibram, halo. Tapi bener ya Lu Pak, tanya emang sedikit dekat ya. keseriusan. Apa? Ya tapi emang bener ya. Ya nggak tahu, coba dinilai aja sama teman-teman media semuanya, sama pemirsa seperti apa kedekatannya mereka, seperti apa juga kedekatannya sama pilot itu ya, juga agak bingung deh. Tapi Kak sendiri setuju nggak sih kalau misalnya sama Aku Kak Rian? setuju, siapapun Nasar mau sama siapa gitu, yang penting mereka bahagia. Dewi mau sama siapa yang penting bahagia. Dan mereka memang karena kan kita semuanya nggak muda lagi Mbak, kita satu grup juga udah lumayan lah usianya. Jadi aku rasa seperti Dewi, seperti Nasar, aku Rian, kita mau melihat hidup itu going to the next level. Dan kayak Dewi kan juga ya dia terus belajar dan memang mau ngedapetin yang serius lah pastinya gitu. Biasa kalau ngobrol sama aku sih dia maunya yang serius-serius aja, yang adem-adem aja sih. Tapi bener nggak sih kabar dia udah dikasih ini? Hah? Ke siapa tuh? Gue denger. Gak ada dikasih. Gak ada. Gak mungkin kalau misalnya sampai itu pun terjadi, pasti kita teman-teman dekatnya pasti tahu. Gak mungkin. Dan Dewi juga bukan orang yang bukan pintar menutupi ya. Dia tuh sebenarnya orangnya cukup extrovert ya. Maksudnya cukup untuk mau bercerita gitu. Jadi aku rasa kalau dia lakukan itu kayaknya enggak. Kayaknya seharusnya enggak ya, tapi aku nggak tahu benarnya seperti apa. Tapi dari doa dari teman sendiri bukan biar cepat Doa dari nikah, kita ya jangan ngumpet-ngumpet. biar Doa cepet dari nikah kita, atau gimana? kenapa? Biar cepet nikah atau gimana? Kalau dari aku sih pribadi, aku pernah ngomong sama Dewi jangan buru-buru gitu, karena bagaimanapun juga Dewi sudah melalui beberapa kali rumah tangga. Jadi yang kali ini sih ditahan-tahan dulu, seneng-seneng dulu, kerja dulu, nyimpen uang dulu, karena kan Dewi juga punya mimpinya banyak. Dia kan multi talenta banget, pekerjaannya sebagai penyanyi juga nggak berhenti. Maksudnya istirahat dulu lah gitu, maksudnya hatinya istirahat dulu, emosinya istirahat dulu. Karena kan kalau mencintai seseorang dan berhubungan pakai emosi, mau itu sayang, cinta, sebel, kesel gitu kan. Nah kalau dari aku sih personally, jujur aku bilang sama Dewi jangan buru-buru dulu, ditunggu dulu gitu kan, nggak ada yang dikejar juga. Reaksinya apa? Reaksinya ya dia ketawa-ketawa sih. Dia ketawa-ketawa karena bagaimanapun juga mau temennya, mau orang tuanya, mau siapa, itu kan pilihannya akan kembali ke dia, nggak bisa ke kita. Kita kan juga sahabatnya bisa bilang apa, teman kerjanya bilang apa, bosnya bilang apa gitu kan, tapi kan tetap yang ngejalanin dia. Tapi kemarin ada preskon terkait sahabatnya yang kemarin ya, Indah Sari. Nah ini sebagai sahabat dari seorang Dewi Persik, nanggapinnya gimana sih kok ada pertemanan dan berujung? Aku sebenarnya
nggak tahu persisnya permasalahannya seperti apa, tapi kalau disayangkan tentu sangat disayangkan, karena pasti semua berpikir bahwa mereka sahabat. Yang namanya sahabat terus harus pada akhirnya ribut tuh kayaknya nggak enak banget. Kalau dari kita sih maunya udah damai-damai aja, bicara baik-baik ya, jadi keluarga lagi. Ya udah pasti begitu lah. Masa kita mau ngedoain makin ribut ya enggak lah. Artinya kayak apa sih, semacam menyayangkan gak sih? Ya Karena iya kan- udah pasti lah, kita menyayangkan kalau itu sampai benar-benar sampai ribut banget. Tapi kalau sampai dengan tadi pagi sih Dewi kayaknya nggak mau banyak ngomong ya. Maksudnya dia nggak mau Nggak mau bahas. nutupin. Dia nggak mau bahas itu. Dan ke acara televisiku yang di pagi-pagi itu juga dia nggak mau bahas sedikit pun. Tapi kesannya kayaknya seolah-olah gitu, DP. ada mengarah ke jalur. Oh dia nggak tahu, tapi dia kecewa iya. Maksudnya dia kecewa, dia ngerasa juga sakit hati. Ya itu kan pilihannya dia ya. Maksudnya dia berpikir dan merasakan itu. Tapi aku rasa juga sahabatnya juga pasti merasakan hal yang sama. Kalau aku bilang sih kayaknya ini juga cuma gap komunikasi aja. Ya. Seharusnya berkomunikasi dengan baik. Kalau dari kita sih kita udah kasih tahu, udahlah, udah tenang aja gitu. Tapi ya biarkan Dewi sendiri yang memilih jalannya mau gimana. Gitu ya. Oke, thank